Selamat malam pemirsa, akibat angin kencang, sebuah pohon durian raksasa di Lumajang, Jawa Timur tumbang menimpa 3 bocah dan rumah warga. Dari ketiga korban, 1 diantaranya kritis. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Awas Pak. Sepak. Ya Allah, Video amatir warga merekam sesaat setelah pohon durian berukuran raksasa di desa Sumberjo, Kecamatan Candipuro, Lumajang, tumbang Rabu sore. Pohon tumbang menimpa 3 bocah hingga mengakibatkan 1 diantaranya kritis dan dirujuk ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat angin kencang, akibatnya pohon durian yang berada di sisi jalan tumbang. Pada saat bersamaan, 3 bocah yang mengendarai sepeda motor melintas dan tertimpa ranting pohon hingga terjatuh. Tadi jam 2 kurang 10 menit, dapat kabar dari warga masyarakat ada pohon tumbang yang menimpa 3 orang anak. Kemudian saya cek ke TKP, ternyata betul di tanah milik Pak Ribut ada pohon durian yang tumbang, kemudian bertumbang ada anak 3, yang 2 itu luka ringan, yang 1 luka berat dan sekarang dirujuk ke rumah sakit. meninggal ya? Meninggal dunia. Sementara kritis saja, belum meninggal. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang yang datang ke lokasi langsung berupaya mengevakuasi batang pohon yang melintang menutup jalan dan juga menimpa atap rumah warga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Seorang balita berusia 1 tahun tewas terseret di saluran air di samping rumahnya. Diduga bocah malang tersebut merangkak dari rumah saat orang tuanya tertidur pulas. Inilah video amatir saat warga menemukan jasad seorang bocah laki-laki di saluran air area persawahan di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu. Bocah bernama Galang berusia 1 tahun tersebut sebelumnya hanyut usai terjatuh ke dalam saluran air yang berada tepat di samping rumahnya usai hujan deras melanda. Jasad bocah malang tersebut ditemukan jarak 1 km dari rumahnya. Saat kejadian, korban ditinggal bersama sang ayah yang saat itu sedang tidur. Sementara sang ibu pergi mengantar kakak korban ke sekolah. Lantaran pintu tidak terkunci, bocah tersebut merangkak keluar rumah dan bermain air di saluran air yang mengalir di samping rumahnya. Naas bocah tersebut terjatuh dan terseret arus. Ini bermain air sendiri, setelah hanyut sampai ke sini, daerah sini, sekitar jarak terbawahnya sekitar 1 kiloan. Harus sungai ditemukan oleh warga. Kini korban telah dimakamkan pihak keluarga. Diharap kejadian ini menjadi pembelajaran untuk para orang tua saat menjaga sang buah hati. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Penertiban PKL di kawasan Pasaraya Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang terlibat cekcok dengan petugas Satpol PP saat melakukan penyitaan barang dagangan mereka yang tetap menggelar lapak di badan jalan. Sejumlah pedagang kaki 5 ini terlibat cekcok dan tarik-menarik dengan petugas Satpol PP yang melakukan penyitaan payung lapak-lapak mereka berjualan. Ibu-ibu pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan penertiban dan penggusuran lapak kaki 5 yang mereka gelar. Para pedagang ini menolak ditertibkan oleh petugas dan bertahan untuk tetap menggelar lapak mereka di badan jalan dengan alasan sepi pembeli. Namun aktivitas tersebut berbenturan dengan larangan dan aturan yang ditetapkan oleh Pemko Padang sehingga ditertibkan. Satu persatu barang dagangan pedagang ini disita dan diangkut petugas ke mobil patroli. Kita tetap mengacu kepada pedoman dan aturan tersebut untuk bulan suci Ramadan ini
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan lainnya, baik itu dari para pedagang kaki lima, apakah ada penyampaian lebih lanjut, itu silakan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang selaku direktur yang menangani lokasi dan tempat tersebut. Penertiban akhirnya dihentikan untuk sementara lantaran para pedagang ini melakukan blokade dan menutup jalan di kawasan pasar raya tersebut sehingga tidak bisa dilalui. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama dengan Barreskrim Polri lakukan penyegelan pada salah satu SPBU di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan kecurangan takaran yang dilakukan oleh SPBU dan menimbulkan kerugian konsumen sebesar 3,4 miliar per tahun. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso lakukan sidak ke SPBU yang berlokasi di kawasan Sentul, Desa Cijunjung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mendak bersama Barreskrim juga melakukan penyegelan pada SPBU yang diduga melakukan kecurangan dalam penjualan bahan bakar minyak. SPBU ini diduga melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran bahan bakar minyak yang dibeli masyarakat. Menurut pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kecurangan ini diperkirakan mencapai 3,4 miliar rupiah per tahun. Pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone, itu bisa difungsikan kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi, ya. Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4%, ya, atau minus 4%, atau setiap 20 liter itu berkurang 750 mililiter. Ya, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan. Dari hasil penyelidikan tim dan disaksikan oleh pengawas beserta admin serta operator SPBU meminta kepada petugas dari Direktorat Meteorologi Legal Kementerian Perdagangan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini bisa kita naikkan ke penyidikan dengan terlapor Saudara Husni Jainun Harun selaku pengawas. Pertamina juga melakukan penutupan sementara terhadap SPBU yang bermasalah sehingga masyarakat juga belum bisa melakukan pembelian BBM di SPBU yang diduga dikelola oleh pihak swasta ini. Hingga sekarang belum terkonfirmasi kapan SPBU akan kembali beroperasi dan dibuka untuk umum. Tim penyidik Polda dan Detasmen Polisi Militer Lampung Selasa pagi menggelar olah tempat kejadian perkara gugurnya 3 polisi saat menggerebek arena judi Sabung Ayam. Dari lokasi, polisi menyita beberapa alat bukti, peralatan perjudian, dan selongsong peluru. Tim gabungan dari Polda Lampung dan Detasmen Polri Militer atau Denpom Lampung menggelar olah tempat kejadian perkara 3 polisi yang gugur saat menggerebek judi Sabung Ayam. Olah TKP digelar di arena judi Sabung Ayam di dalam kawasan hutan register 44 Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Dalam olah TKP, petugas menyita beberapa peralatan judi Sabung Ayam dan selongsong peluru yang diduga milik pelaku. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan ada sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain.
Sebelumnya penggerebekan arena judi sabung ayam di Negara Batin Waikanan menggugurkan 3 anggota polisi. Mereka gugur akibat ditembak oleh beberapa orang pengelola arena judi sabung ayam tersebut. Beberapa saat setelah kejadian, petugas berhasil mengamankan 2 pelaku yakni oknum anggota TNI Angkatan Darat. Hingga kini penyelidikan terus berlangsung. Pihak kepolisian dan TNI berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara itu 2 anggota TNI yang diduga terlibat masih berstatus saksi dan dalam pemeriksaan. Selain menetapkan tersangka, polisi juga hadirkan sejumlah barang bukti seperti 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil dari olah TKP dan juga hasil uji balistik 3 proyektil peluru dari hasil otopsi terhadap 3 jenazah korban. Dalam keterangannya, Kapolda Lampung menjelaskan telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z, warga negara Batin sebagai pemain judi sabung ayam. Sementara 2 orang oknum anggota TNI yang telah diamankan masih diperiksa dan masih berstatus sebagai saksi. Semua proses penyidikan itu harus berlandaskan scientific crime investigation. Ya, harus berdasarkan itu. Dari awal kita sudah menggunakan itu. Kemarin pada saat olah TKP juga lapor kita libatkan untuk bisa mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Kemudian karena ini berkaitan juga dengan luka, maka dokter forensik bermain untuk menjelaskan tentang perlukaan, arah luka, kedalaman, mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kemudian ada barang yang ditemukan di perlukaan tadi, kita juga harus periksakan kelapor untuk mengetahui jenisnya tadi. Kemudian saya sudah sampaikan kemarin kepada pelaku juga tidak menutup kemungkinan kita ambil swab residu jelaga untuk bisa membuktikan semua hal yang berkaitan dengan saintifik akan kita lakukan. Bang, izin bertanya bang. Ini orang sipil, pemain. Izin jenderal, kan BB kaliber itu ada 3 jenis, apakah ada lebih dari 3 orang yang memakai senjata? Belum tahu. Nah, untuk kronologisnya dalam keterangan saksi, apakah pada saat itu memang terjadi baku tembak atau pada saat mau menggerebek mereka ditembak dulu? Apa ada komunikasi sebelumnya dan luruskan? Ada yang mengatakan memberikan tembakan peringatan, kemudian terjadi tembakan beberapa tembakan susulan. Ini kan harus bisa clear cerita ini. Ya. Bang, untuk peradilannya bang buat tersangka. Iya jenderal. Karena kan Z ini yang orang sipil, dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Udah jadi tersangka jenderal Z itu. Kenapa? Yang jelas. Sementara itu, dari hasil otopsi, 3 polisi yang gugur ditembak di area vital. Penembakan tersebut menyebabkan 3 korban meninggal dunia. Polda Lampung memaparkan hasil otopsi ketiga jenazah anggota polisi yang gugur saat bertugas. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa ketiga korban ditembak masing-masing 1 dari area vital hingga menyebabkan kematian. Dari hasil otopsi, Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin, Aibda Anumerta Petrus, terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan, terdapat luka di sisi kiri bibir dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Ajun Komisaris Anumerta Lusianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi
proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus. Terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galip. Terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya, menembus rongga mulutnya. Dan saat dilakukan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Sementara Ketua Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, AKBP Legowo, menambahkan bahwa autopsi dilakukan selama 10 jam. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat untuk menginvestigasi penembakan 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapolri TNI pun berjanji akan menangani kasus tersebut hingga tuntas. Hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Jelang Lebaran, emak-emak berdesakan demi mendapat sembako murah di Kabupaten Tangerang, Banten. iNews Malam akan segera kembali.